Jadi apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, hukumnya tetap sama. Bahwa kalau secara individu Anda memiliki kebencian, dendam, kemarahan, maka itulah yang akan Anda sebarkan kepada keluarga Anda, kemudian Anda sebarkan kepada lingkungan Anda, maka itulah yang menjadi bagian dari hidup Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda tentram jiwanya, Anda damai jiwanya, seimbang hatinya, maka itulah yang akan kita sebarkan pada teman kita. Kita mulai tersenyum, Bapak, Ibu, bahagia sekali kita tersenyum. Datang ke Banjar senyum, datang di keluarga kita senyum, dengan anak senyum, dengan istri senyum. Keseimbangan itu kita tularkan kepada lingkungan kita. Om Swastiastu. Sane pini pengiang titiang ide pedanda lanang istri yang kami sucikan, para pinandite lanang istri taler, Bapak Ketua Banjar, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua PHDI, penglingsir sami, senior-senior tiang nunas galah niki hampura, tiang diberikan tugas untuk menyampaikan Dharma Wacana, bukan karena tiang lebih tahu, tapi karena semata menjalankan tugas niki. Jadi nunas hampura banyak penglingsir-penglingsir yang secara rohani, secara pengetahuan lebih baik dari tiang, tapi karena semata-mata menjalankan tugas, jadi tiang wajib mohon izin dumun. Nggih, Pak Ketua, penglingsir-penglingsir sami ampura. Bapak Ibu, tiang akan menyampaikan Dharma Wacana tentang keseimbangan. Karena ngentegang karya niki sampai ke depan, bahkan bekal kita seumur hidup, salah satunya adalah keseimbangan. Dulu ada lagu, kalau nggak salah penyanyinya Fetty Vera itu, terlalu besar jangan, terlalu kecil jangan, gitu ya, terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan, sedang-sedang saja katanya. Nah itu adalah bentuk dari keseimbangan salah satunya. Jadi biar nggak terlalu serius, nggih. Tapi niki penting dan tiang lunas izin mungkin niki akan agak panjang sedikit. Dados nggih Pak Ketut mangku nggih. Bapak Ibu, makin zaman ini kita berhadapan dengan situasi yang sangat potensial untuk menimbulkan guncangan pada jiwa kita. Banyak di luar sana orang-orang yang terlepas dari pendidikannya, terlepas dari status ekonominya, terlepas dari jabatannya, yang stres. Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Banyak yang masuk berita itu. Kenapa begitu? Karena tantangan dunia memang berat. Kemajuan-kemajuan teknologi, perkembangan zaman kadang-kadang membuat kita menjadi tidak siap menjalani hidup. Oleh karena itu kita penting sekali untuk mengingatkan diri kita terus-menerus untuk mencapai keseimbangan jiwa. Bayangkan Bapak Ibu, jumlah umat manusia makin banyak, tapi bumi tidak makin besar. Sehingga sumber daya makin sedikit, diperebutkan oleh banyak orang. Sehingga yang tidak survive akan tersisih. Itu kalau teori evolusi itu survival of the fittest. Yang paling fit, yang paling kuat bertahan. Yang lainnya akan tersisih. Yang tersisih apa? Akan stres, akan terguncang. Kalau stres, kalau terguncang, kita semakin dijauhkan dari potensi terbaik kita. Alih-alih kita semakin kuat untuk mengejar, kita justru semakin tersisih. Sehingga itu menjadi pukulan kedua, pukulan ketiga, pukulan keempat, akhirnya kita jatuh. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu menjaga keseimbangan jiwa. Keseimbangan kita, keseimbangan apa? Di masyarakat misalnya begini. Oke, sebelum ke sana Bapak Ibu, bicara tentang kemajuan teknologi, Elon Musk nih yang bikin Tesla baru saja meluncurkan robot namanya Optimus. Robot yang harganya sekarang 200 juta sampai 300 juta sudah bisa melayani orang untuk bikin teh, bikin kopi, bisa diajak ngobrol, nanti bisa ngepel. Bayangkan ibu-ibu punya saingan nanti di rumahnya kalau bapaknya beli robot itu. Nanti stres itu kalau tidak dijaga keseimbangannya.
Oleh karena itu, mari kita berlatih menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Di masyarakat Bapak Ibu, di pura, di lingkungan kita, mari kita seimbangkan. Misalnya, kalau ajaran Hindu, keseimbangan antara Palemahan, Pawongan, apalagi satu, Tri, kita karana, nggih. Keseimbangan antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama manusia, kita dengan alam. Itu keseimbangan yang pertama. Keseimbangan yang kedua, misalnya keseimbangan tadi tiang ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua Banjar. Keseimbangan antara 3 kerangka dasar agama Hindu niki tidak bosan-bosan tiang sampaikan. Setiap Dharma Ucana tiang singgung. Karena kenapa? Karena itu yang memang ingin sekali tiang wujudkan di lingkungan terkecil. Mari kita seimbangkan antara tattwa, filsafat, dengan susila, etika, dan dengan ritual upacara. Kalau hari ini kita ritual menghabiskan, kalau nggak salah di grup-grup yang baca 100 juta lebih, harusnya kita juga memiliki dana yang sama untuk kemanusiaan, untuk membantu sesama, untuk memampukan orang. Bayangkan sekarang kalau kita punya anak-anak yang tidak bisa sekolah, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi menjadi beban lingkungan dia, menjadi beban negara dia, menjadi beban sosial dia. Dosanya siapa? Dosanya kita, karena kita tidak memampukan dia, karena kita terlalu sibuk, terlalu besar dengan upacara ritual. Oleh karena itu, bukan nggak boleh ritual. Adi Sankara menyampaikan, ikutilah ritual sesuai Weda, tapi kemudian melangkahlah ke berikutnya, yaitu filsafat, tattwa. Kalau Adi Sankara menyebutnya Weda lah ya. Jadi mari kita melangkah ke situ, seimbangkan. Bukan nggak boleh, tapi baik semuanya, tapi lebih baik kalau seimbang. Berikutnya keseimbangan di keluarga, Bapak Ibu, para penglingsir sami ampura niki. Keseimbangan di keluarga, keseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran misalnya. Kalau pemasukannya sedikit ya pengeluarannya ya diatur agar tidak stres. Tetangga nggak peduli beli apa, kalau kita nggak mampu nggak usah dipikirin. Keseimbangan antara keseimbangan pribadi, kesenangan pribadi kita dengan kesenangan pasangan kita. Yang hobi mancing boleh hobi mancing, yang hobi main burung boleh hobi main burung, tapi ingat keseimbangan menjaga istrinya juga perlu dibahagiakan, pasangannya juga perlu dibahagiakan. Ibu-ibu yang senang nonton sinetron, dados nonton sinetron, tapi jaga keseimbangan bahwa di rumah juga ada suami, ada anak-anak yang membutuhkan perhatian. Itu bentuk keseimbangan yang lebih kecil di keluarga. Yang paling penting adalah keseimbangan individu. Niki yang mengutip pendapatnya dari Sri Narayan Gonka di United Nation Peace Summit, ya, ini konferensi perdamaian dunia. Sri Narayan Gonka ini seorang spiritualis dari India, dia bicara begini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa berharap dunia yang damai, yang tentram, kalau individunya tidak damai, tidak tentram. Karena terlepas dari apapun agama Anda, apapun suku Anda, kalau Anda tidak tentram, maka ketidaktentraman Anda itu akan yang Anda tularkan kepada orang lain. Hukum semesta itu sama katanya. Hukum semesta itu tidak memandang apa agama Anda. Buah apel tetap jatuh ke bawah, nggak peduli orang percaya apa enggak. Ya kan? Emang kalau kita nggak percaya dengan buah apel jatuh ke bawah, buah apelnya jatuhnya ke atas gitu kan enggak? Tetap aja dia jatuhnya ke bawah. Jadi apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, hukumnya tetap sama. Bahwa kalau secara individu Anda memiliki kebencian, dendam, kemarahan, maka itulah yang akan Anda sebarkan kepada keluarga Anda, kemudian Anda sebarkan kepada lingkungan Anda, maka itulah yang menjadi bagian dari hidup Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda tentram jiwanya, Anda damai jiwanya, seimbang hatinya, maka itulah yang akan kita sebarkan pada teman kita. Kita mulai tersenyum, Bapak, Ibu, bahagia sekali kita tersenyum. Datang ke Banjar senyum, datang di keluarga kita senyum, dengan anak senyum, dengan istri senyum. Keseimbangan itu kita tularkan kepada lingkungan kita. Di Pura Raditya Dharma, kita saling pekenyum. Kenapa? Karena kita bahagia. Karena itu yang kita tularkan kepada semeton kita. Bapak Ibu,
umat sedharma yang berbahagia, bagaimana kemudian cara mencapai keseimbangan itu? Nah, ini hebatnya. Ajaran Hindu selain bicara teori tujuan, dia juga memberikan cara. Sri Narayan Gonka di tempat yang sama menyampaikan, negeri kami yang sangat tua itu sudah mengajarkan satu cara, satu metode, satu teknik untuk mencapai keseimbangan, yaitu yoga. Orang lain mengenal yoga hanya gerak badan, bungkuk, tarik kiri, tarik kanan. Itulah yoga yang dikenal oleh umum. Kita sebagai umat Hindu memiliki pengertian yang jauh lebih dalam tentang yoga daripada yang dikenal oleh masyarakat umum itu. Mereka cuma tahu 2 dari 8. Maharsi Patanjali mengajarkan tentang Astanga Yoga. Ampura niki kalau wenten dosen tiang Pak Jero Mangku Wirawan, beliau ngajarin saya tentang yoga. Itu kalau Sri Yoga Sutra Patanjali itu ada 8 tahapan yoga. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Yang dikenal umum hanya asana pranayama saja, gerakan fisik saja. Kita bersyukur sebagai umat Hindu kita memiliki 8-8-nya. Aspek mentalnya, aspek spiritualnya. Bicara mental spiritual, itulah yang selalu dibawa oleh Hindu. Minggu lalu, kapan ya, waktu Jero Mangku Ari Konte memberikan Dharma Wacana, yang senang sekali mendengar beliau sampaikan tentang filsafat, filosofinya Melaspas. Bahwa Melaspas itu kalau kotorannya bisa kita lihat dengan mata, kotoran fisiknya itu kita bersihkan, kita sapu. Tapi ada kekotoran-kekotoran yang berupa non-fisik yang kita bersihkan dengan melaspas, dengan ritual. Selalu kita menyentuh aspek fisik, aspek non-fisik, aspek spiritual, aspek material. Kalau materialnya kita berbicara yoga tentang gerakan fisik, asana, pranayama, kita juga berbicara tentang yang lebih dari itu. Yama, niyama, dharana, dhyana, samadhi. 2 yang teratas, orang kalau dhyana nih yang dikenal secara umum dengan sebutan meditasi. Orang bilang meditasi. Itu kalau di Astanga Yoga Patanjali itu disebut dhyana. Tahapan 1 tahap sebelum mencapai samadhi. Kenapa ujung-ujungnya tiang menyampaikan itu? Karena Bapak Ibu, itu memang ajaran Weda begitu. Kalau izin tiang mengutip Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 48, itu disebutkan begini. Yogastah kuru karmani sangam taktua dananjaya sida sidyoh sama butwa samatam yoga uciate. Wahai Dananjaya, seimbangkanlah dirimu, bersikaplah sama dalam segala situasi. Karena keseimbangan jiwa itulah yang disebut dengan yoga. Samatam yoga uciate. Keseimbangan jiwa itulah yang disebut dengan yoga. Jadi selain tadi kita bicara keseimbangan, kita juga berbicara tentang cara untuk mencapai keseimbangan, yaitu yoga. Karena menurut Bhagavad Gita, permata dari seluruh ajaran itu adalah keseimbangan. Kalau kita sudah belajar apapun, sudah mengejar apapun, kalau belum seimbang, artinya kita masih jauh dari tujuan. Ciri-ciri seimbang seperti apa? Ngiring, sareng-sareng belajar. Apakah saya sudah seimbang? Belum, masih jauh. Tapi setidaknya kita tahu bahwa itu yang kita tuju. Mari kita belajar untuk mencapai keseimbangan. Ciri-cirinya apa? Tidak melihat dunia hitam putih. Semakin, niki tokoh spiritual yang berbicara, bahwa semakin Anda mendaki tangga spiritual, maka semakin Anda tidak melihat dunia ini sebagai hitam putih. Selalu 100%, saya yang benar 100%, Anda yang salah 100%, atau sebaliknya Anda yang benar 100%, saya yang salah 100%. Semakin kita mendaki tangga spiritual, konon Bapak Ibu, dan yang rasa niki masuk akal, semakin kita jauh dari pandangan hitam putih. Semakin kita toleran, semakin kita memberikan ruang pada perbedaan. Oh ya benar masih, tapi lain pelihatnya, lain sudut pandangnya, beda point of view-nya gitu. Jadi semakin kita seimbang, semakin kita jauh dari judgement hitam putih. Rule Binedo itu bagian, mari kita terima saja, udah begitu. Semakin kita mendekati itu artinya kita semakin seimbang. Yang kedua,
Di rumah aja. Dulu berapa kali kita marah sebulan dengan anak, dengan istri, dengan suami. Semakin kita jarang marah, semakin kita bisa menerima kekurangan pasangan kita, anak-anak kita, maka artinya kita sudah semakin seimbang. Kira-kira kenten Bapak Ibu tiang bercerita panjang lebar nunasgeng reuna sinampura kalau wenten kekurangan-kekurangan, semoga nike menjadi bekal untuk kita sareng-sareng belajar, sareng-sareng mendaki tangga-tangga kesadaran. Karena sekali lagi kita berproses, tidak ada yang sudah sampai ke sana. Kalau kita sudah sampai, kita nggak di sini lagi. Kita sudah moksa kita kalau kita sampai di sana. Kalau kita masih di sini, artinya kita masih jauh dari sana. Tapi tidak apa-apa, karena hidup memang perjalanan. Mari kita yang penting sama-sama paham bahwa tujuan kita ke sana latih tiap hari. Latih tiap hari Bapak Ibu, sama seperti Driki wenten Bapak Ibu yang kuat lari, yang kuat olahraga, yang kuat angkat beban. Kalau fisik bisa dilatih agar menjadi kuat, maka non fisik yang bersifat spiritual juga bisa dilatih. Latih tiap hari. Panggil dia, ketuk tiap hari. Kalau tidak bisa yang panjang-panjang, minimal yang pendek-pendek. Berlatih tiap hari, ucapkan om saja yang panjang tapi. Ajak seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki bergetar mengucapkan om. Berlatih. Semakin ucapan om itu menggetarkan jiwa kita dan semakin cahaya putih itu berasa di ubun-ubun kita, maka artinya kita sudah semakin mendekati. Konon begitu teorinya. Apakah ada yang sudah sampai? Mungkin belum. Tapi setidaknya sekali lagi itu adalah cara yang diajarkan pada kita dan mari kita latih. Getarkan seluruh badan. Panggil terus dia. Orang pacar kita aja dulu kita nggak kenal, terus kita panggil-panggil, kita rayu-rayu, akhirnya mau. Masa semesta, masa Tuhan, kebaikan-kebaikan itu kalau kita panggil tiap hari, kita ajak tiap hari, kita ketuk-ketuk tiap hari, masa tidak mau mendekat. Ngiring Bapak Ibu, sareng-sareng berwenang, mari kita belajar mendaki tangga-tangga kesadaran itu. Semoga kita semua bisa mencapai keseimbangan jiwa dalam kualitas yang terbaik. Tidak mungkin 100%, tapi semakin baik karena untuk itulah kita semua dilahirkan. Tiang tutup untuk para mesanti nunasgeng rina sinampura sedurung ane Bapak Ibu sareng sami om santi 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 om.